chat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena ini posisinya masih all semua, bisa mendengar suara saya dengan jelas. Mohon mengangkat tangan kanan. Suara saya terdengar jelas? Ya. Lihat, tangan kanan. Baik, video saya mengangkat kedua tangan. Oke, terima kasih Ayah Bunda. Sebelumnya saya mohon kami mewakili semua panitia yang menyelenggarakan acara ini, mohon maaf atas keterlambatan acara ini. Dikarenakan ada kesalahan teknis. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang Ayah Bunda semuanya. Selamat bergabung di acara Forum Silaturahim Wali Santri di masa mengenal lingkungan sekolah di semester genap kali ini. Acara akan segera kami mulai. Mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kami ucapkan kepada Kepala Sekolah Susiani SPSI, pemateri kita Dr. Fajar Nazri, dan para ustadzah sekalian, juga ayah bunda, kelompok bermain, dan tamu yang kami hormati. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi ini Allah memberikan kita kemudahan, kesehatan, dan kesempatan untuk sama-sama saling bertemu di sini dalam rangka menambah wawasan kita terkait masa pandemi saat ini, di mana kita masih harus melaksanakan aktivitas harian kita secara normal. Nantinya akan ada materi bagaimana menyikapi masa-masa saat ini. Baiklah, sebelum acara nanti kita mulai, saya bacakan dulu susunan acara kali ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua adalah tilawah Quran, yang ketiga ada informasi atau sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, kemudian materi disebut oleh Dr. Fajar Nazri, kemudian selanjutnya yaitu lain-lain, dan penutup. Baiklah, untuk acara yang berikutnya yaitu pembacaan kalam ilahi yang akan disampaikan oleh Ustadzah Umi Kulsum. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Summa khalaqnahu nutfatan fa khalaqnal 'alaqata
khalaqnal mudghata idhaman فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين صدق الله العظيم Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semoga dengan bacaan yang sudah dilanjutkan beliau makin menambah keberkahan dalam majelis kita kali ini. Baik, sebelum kita mulai acaranya lagi, untuk ayah bunda yang baru bergabung, dimohon untuk mengganti nama layarnya dengan nama Ananda dan nama kelasnya. Kemudian diharapkan untuk menyalakan videonya agar pertemuan ini seperti benar-benar kita bertemu ya satu sama lain, jadi kita bisa saling melihat keadaan satu sama lain. Baik, selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, Ibu Susiani. Persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati narasumber kita pada pagi hari ini, Dr. Fajar Nazri MMRS yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati juga seluruh asatidah ya, baik KB maupun TK Islam Terpadu Robbani Singosari Malang. Dan yang saya banggakan, yang saya sangat-sangat ini apresiasi ya pada para ayah dan bunda yang pagi ini subhanallah sudah meluangkan kembali waktunya bertatap muka dalam acara FSW Forum Silaturahim Wali Sri di bulan 2021, meskipun masih selain, tapi semoga ini menjadi satu penyemangat tersendiri, menjadi meningkatkan hati sinergi antara pihak sekolah dan pihak orang. Alhamdulillah pada pagi hari ini bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, curahan nikmat yang luar biasa. Mohon maaf, suara saya terdengar ya, tadi sempat terputus sebentar. Jadi Bapak dan Ibu rahimakumullah dan Bunda sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersyukur segala nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita masih kumpulkan forum yang mubarak insyaallah, dan di sini nanti kita akan bersama-sama dari narasumber ya, pakarnya di bidang kesehatan terkait bagaimana perjalanan COVID-19 ini dan bagaimana dampaknya kepada kita, terutama yang kita rasakan hari ini ya Bunda, bagaimana kita dipaksa untuk menjadi seorang guru masing-masing yang pendidikannya teknik ya, dari sarjana paksa menjadi guru PAUD. Insya Allah sudah berjalan sekitar hampir 9 bulan, 10 bulan yang baru anak-anak sampai hari ini ya. Alhamdulillah, ala kulli hal biasanya ini menjadi satu hal yang menjadi unek-unek para bapak ataupun ibu dan ayah bunda sekalian, bahwasanya
ingin sekali untuk pembelajaran lain, sekolah dan sebagainya. Salawat ma'asum kepada Nabi Muhammad Sallallahu dan mudah-mudahan kita dari neraka yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda rahimakumullah, sedikit mungkin yang ingin kami sampaikan di sini karena memang tadi kita memulainya juga sudah molor, khawatir nanti Dr. Fajar guru ada agenda yang penting nih selepas ini. Jadi beberapa hal yang ingin kami sampaikan antara lain yang pertama bahwasanya menindaklanjuti info ya dari Bapak Korwil Dinas Pendidikan Kecamatan Singosari dan juga arahan dari JSIT wilayah Provinsi Timur yang memberikan taklimat, memberikan arahan bahwasanya pembelajaran di tahun ajaran 2021 ini masih harus tetap dilaksanakan secara daring. Jadi dulu pernah kami sampaikan, saya pribadi menyampaikan, insya Allah bulan Januari kita mulai ada arahan tatap muka, Bapak Ibu. Ternyata ya perjalanan COVID yang semula melandai di bulan-bulan November itu Agustus itu memasuki semester 2 ini kondisinya semakin mengkhawatirkan, mungkin efek libur panjang atau apa nanti Dokter Fajar yang menjelaskan. Yang jelas bahwasanya kami di sini sampai hari ini sampai detik ini masih menunggu arahan-arahan dari dinas ya dan juga dari JSIT. Kami tidak bisa bergerak sendiri untuk membuka kelas luring atau tatap muka meskipun itu memakai prosedur kesehatan ataupun di shift 5 anak hanya setengah jam saja di sekolah belum bisa dilaksanakan. Meskipun secara ini Bapak dan Ibu, secara sistem kami sudah menyiapkannya. Jadi nanti sewaktu-waktu mungkin di bulan Februari ya mungkin ada arahan untuk adanya pembelajaran secara offline transisi begitu, kami sudah siap dengan sistem yang ada dan kesiapan anak serta orang tua dan juga kondisi SDM guru kita yang sangat kami perhatikan ayah dan bunda bahwasanya misalnya ada guru kami yang punya komorbid begitu ya, ini juga perlu kami perhatikan. Jadi kami harus memastikan aman semuanya, baik kami dari pihak pendidik maupun ananda semua dan juga orang tua di rumah. Jadi sekolah pun juga harus siap apabila misalnya ada guru yang terpapar. Nanti pasti akan mengurangi SDM sehingga beliau mungkin harus isolasi mandiri dan sebagainya. Ini juga akan mempengaruhi kinerja perjalanan KBM offline itu sendiri. Dan juga mungkin selama ini kita menganggap anak-anak sudah ngaji TPQ di luar Ustazah, sore sudah masuk dan sebagainya. Bisa jadi anak-anak itu baik-baik saja ya bunda ya, tapi anak itu juga bisa menjadi trigger ya, bahaya bagi orang tua ya. Jadi kita nanti mudah-mudahan bisa menyamakan persepsi kita hari ini bersama Dr. Fajar bahwasanya kita akan diajak membayangkan sekitar terburuk. Jangan membayangkan yang baik-baik saja, misalnya seperti itu. Apakah kita sudah siap? Karena ini sangat ketat. Kami dari yayasan sangat kemarin sempat saya presentasi ya bunda di hadapan yayasan, terutama bidang 1 pendidikan tentang kesiapan KB TKIT Robani dalam memasukkan anak-anak secara pembelajaran offline, meskipun hanya beberapa anak saja. Dan itu sudah disetujui sehingga nanti hasilnya kami akan, insya Allah kami akan sampaikan kepada panjenengan semua, misalnya terkait transportasi, bagaimana anak-anak ke sekolah naik apa. Kalau memang anak-anak ke sekolahnya naik angkutan umum, kami akan sangat anjurkan untuk online saja di rumah, karena nanti resikonya besar. Terus penerapan protokol di sekolah bagaimana? Nah ini sudah kami persiapkan, mulai datang Ananda ke sekolah, jelasnya, mulai syarat-syaratnya misalnya Ananda harus bawa peralatan dari rumah masing-masing, tidak boleh bertukar alat belajar dengan temannya, bahkan Ustazah kalau bisa tidak menyentuh, terus Ananda juga tidak boleh bermain
APE outdoor ya. Jadi Ananda setengah jam atau 45 menit itu hanya duduk di kursinya masing-masing ya. Mungkin secara bayangan kami guru PAUD ini terlalu berat gitu Bunda dan Ayah. Jadi mohon dipahami bersama, ini demi kebaikan bersama. Nah, sampai yang terakhir yaitu jika stressing atau rujukannya atau swabnya bagaimana kalau Ananda misalnya atau ini orang tua ada yang terpapar karena terkena misalnya habis pembelajaran offline, dari segi dana dari orang tua apakah sudah disiapkan dan sebagainya. Jadi Bapak dan Ibu, kesimpulannya sampai hari ini kami mohon maaf, kami masih berikhtiar seperti ini ya untuk menjaga kesehatan kita bersama. Pembelajaran masih dilakukan secara online. Selama kapan? Insya Allah belum dapat kami pastikan kembali ya ayah bunda semuanya. Mohon doa bersama kita semoga wabah COVID ini segera berlalu dan saya dan tim guru serta Ananda semuanya bisa berkumpul kembali di sekolah ya. Dan bersama-sama saling menstimulus pencapaian perkembangan Ananda. Mungkin itu saja ayah bunda dan mohon maaf jazakumullah khairan katsir sekali lagi. Mudah-mudahan Allah berikan ya penjagaan, perlindungan dan yang terbaik buat kita semuanya. Salam rindu saya buat Ananda semua di rumah dan tetap semangat ayah bunda membersamai anak-anak lagi di rumah di semester 2. Kami siap memantau dan kami siap dan membantu, itu masih dalam batasan-batasan yang bisa kami lakukan. Begitu, mungkin Ustazah Lia, Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, chat. Halo, dengar suara saya? Ya. Terima kasih Susi atas penjelasannya. Beberapa hal yang perlu kita ketahui sebelum nantinya kita benar-benar akan melakukan pembelajaran secara tatap muka. Dan untuk semakin memperjelas bagaimana dan apa yang harus kita siapkan, apa resikonya, akan dijelaskan setelah ini oleh Dr. Fajar Nazri MMRS. Tapi sebelumnya akan saya bacakan dulu kurikulum vitae beliau. Nama beliau adalah Dr. Fajar Nazri MMRS. Itu 2025 nomor 11 RT 6 Bolehan, Blimbing, Kota Malang. Nomor 99 Gajan 521 beli dokter Jibulat Nasari dikaruniai anak 4 orang. Kemudian pekerjaan beliau yaitu sebagai Direktur Rumah Sakit Geriatri Teja Husada Kepanjen Kabupaten Malang, kemudian sebagai beliau yaitu di SDN Tangerang, SMUN 2 Kota Tangerang, kemudian strata 1 pendidikan dokter Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang, profesi pendidikan dokter umum Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang, kemudian strata 2 Magister Manajemen nomor 1 atau MMRS Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang dengan Allah. Kemudian organisasi beliau yaitu sebagai Sekretaris Profesi Kesehatan Muslim Indonesia atau Prokami Jawa Timur zona 4 periode 2019 sampai 2024. Masih aktif ya sampai sekarang. Kemudian yang kedua aktif di Ketua Ikatan Mahasiswa dan Alumni atau IMA MMRS FK Unibro periode 2015 sampai 2019. Kemudian anggota Ikatan Dokter Indonesia di Malang Raya sejak tahun 2009. Anggota Paguyuban
2013 sosial malam atau sejak kemudian malam pendiri Forum Lembaga Dakwah Fakultas Kedokteran atau FULDK. Dalam organisasi masyarakat, beliau aktif di Ketua Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sosial BSMI Jawa Timur periode 2019 sampai sekarang, kemudian Ketua Yayasan Akmaila Kota Malang periode 2016 sampai sekarang, dan yang ketiga Ketua Bulan Sabit Merah Indonesia BSMI Jawa Malang periode 2010 sampai 2019. Begitu banyak aktivitas beliau ya, sampai saat ini bahkan masih berada di layanan masyarakat terkait kesehatan. Baik, kita sudah tidak sabar menunggu paparan dari beliau. Kepada Dr. Fajar Nazri, MMRS, kami persilahkan. Monggo waktunya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang pada pagi ini menjelang siang kita masih diberikan nikmat oleh Allah berupa nikmat iman dan Islam dan juga kesehatan. Karena ketiga nikmat ini adalah nikmat yang tidak akan bisa tergantikan dan kerugian besar bagi kita bila kita tidak mensyukuri nikmat itu, karena itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan patut kita menjaga ketiga nikmat ini, yaitu nikmat iman dan Islam dan juga kesehatan. Ya, karena ini senantiasa didampingi dengan nikmat-nikmat yang kita dapatkan sehari-hari. Ya. Kalau tidak ada kesehatan, bagaimana ada iman dan Islam juga. Kemudian salat dan salam selalu curah pada berdasarkan kita dosa salam dengan keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga yaumul akhir nanti. Yang kami hormati kepada jajaran pengurus TKIT Robani Singosari dan kepada Bapak Ibu wali murid, semoga kita semua masih diberikan kesehatan ya dalam mengarungi pandemi wabah COVID-19 di Indonesia ini. Mudah-mudahan pada pagi ini menyamakan suhu ya Bapak Ibu semua ya. Bapak Ibu semua, jadi menyamakan persepsi aja, kita menyamakan persepsi. Sama saya juga punya anak 4, 2 anak saya di salah satu sekolah IT di Kota Malang. Saya dan istri akhirnya jadi guru juga di rumah ya. Terutama istri saya pagi, saya yang siang dan sore. Jadi saya sesibuk apapun itu masih sempat untuk mendampingi anak-anak untuk mengikuti pendidikan secara online. Memang situasi saat ini, Bapak Ibu sekalian, kita tidak duga sebenarnya. Tapi sebenarnya banyak hikmah dan pelajaran bagi kita semua, bahwasanya kehidupan manusia itu akan terjadi sebuah perubahan yang sifatnya ada yang secara perlahan-lahan, tapi juga ada yang sifatnya mendadak, ya. Kalau bahasanya itu revolusi ya, kehidupan secara revolusi. Dan sebenarnya pandemi wabah COVID ini sebenarnya dalam rangka merubah secara tatanan kehidupan manusia secara total. Bagaimana? Ya, sebenarnya adalah kita untuk bisa beradaptasi sebagai manusia yang kuat untuk di masa depan. Karena virus-virus di masa depan itu akan lebih dahsyat lagi dibandingkan dengan virus-virus COVID saat ini. Jadi jangan bayangkan Bapak Ibu semua, kalau seandainya penyakit saat ini akan terus sampai akan ke depan dan tidak ada penyakit yang lebih hebat daripada penyakit ini, kita tidak tahu. Karena teknologi, ya, virus juga berkembang, ya. Virus ini berkembang, bermutasi, ya. Saat ini aja sudah ada varian baru virus COVID, ya, salah satunya di Inggris dan sudah masuk di Singapura dan sepertinya sudah akan ada yang masuk di Indonesia. Jadi artinya virus ini cepat sekali perkembangannya. Kalau ternyata kita pun tidak bisa beradaptasi dengan mereka. Bahasa saya adaptasi ya, bukan berdamai. Kalau berdamai orang lain virus jadi musuh,
Sedangkan kita sebagai lawannya itu melakukan sebuah kompromi. Ternyata virus tidak bisa diajak kompromi oleh kita. Karena angka kematian di Indonesia sangat tinggi, ya. Contohnya seperti di Jawa Timur sudah nyumbang 1.000 kasus baru di Indonesia, dan itu rekor tertinggi saat ini yang kita dapatkan. Sebelum-sebelumnya tidak pernah mencapai satu hari 1.000 orang. Dan bahkan di Indonesia sudah mencapai levelnya bisa sampai lebih dari 10.000. Nah, jadi ini perlu jadi perhatian kita, Bapak Ibu sekalian, virus COVID masih ada. Jangan sampai kita mengatakan, oh virus COVID nggak ada, itu hoax, itu konspirasi, dan sebagainya. Saya rasa itu sudah tidak tepat saat ini kita berpikir itu. Karena di sekitar kita virus itu ada, dan ada orang pun yang terjangkit dengan virus tersebut. Mungkin saya bisa dibantu ditampilkan file yang sudah saya berikan kepada panitia ya. Baik, terima kasih Ustazah Rosa. Nah, kali ini saya pada bulan November juga dimintai pendapat oleh salah satu sekolah IT dan bahkan minta persetujuan 2 anak saya apakah setuju untuk online atau offline. Saya memilih secara online ya, karena secara data saya pun tahu di Kabupaten Malang seperti apa, karena saya bergabung di perkumpulan rumah sakit di Malang Kabupaten. Saya rasa situasi kita ini luar biasa. Kalau Bapak Ibu, kalau ada yang sakit, saya pastikan hari ini sulit mendapatkan rumah sakit. Sulit untuk mendapat rujukan ke rumah sakit. Bahkan di pintu UGD saja sudah ditolak cari rumah sakit lain. Itu bagi yang ringan dan sedang, yang masih ada batuk, demam, lemas, dan sebagainya. Kemudian, pada saat ini kalau ada orang yang butuh ventilator karena nafasnya sudah sengal-sengal dan berat, ya, butuh ICU, saya pastikan hari ini penuh semua. Bayangkan bagaimana kalang kabutnya kalau misalnya ada keluarga-keluarga kita atau diri kita misalnya sedangkan sakit pada saat ini di tengah pandemi. Mudah-mudahan kita dalam kondisi sehat walafiat ya, Bapak Ibu semua. Saya berharap dengan kita mendapatkan edukasi ya, pendidikan seperti ini, setidaknya lebih bijak dalam menyikapi situasi kondisi di pandemi ini. Oke, slide agak naik ke atas ya. Nah, karena ada risiko ini ya, risiko kalau kita tatap muka bagaimana? Sebenarnya bukan hanya risiko ini pada anak saja, tapi justru ini adalah pada guru dan keluarga. Nah, apakah anak-anak bisa tertular oleh COVID? Ya, ini pertanyaan penting. Ya, slide. Karena kalau kita lihat angkanya, Indonesia itu termasuk tinggi ya. Nomor 1 kalau dibandingkan negara-negara lainnya. Itu 9,1% Bapak Ibu semua. Nomor 1 malah. Jadi kalau ini data lama ya, bulan Agustus 2020, anak positif COVID di Indonesia itu mencapai 8.668 anak. Ya, 8.668 anak. Kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, Indonesia dibandingkan dengan Selandia Baru, ya, selatannya Australia itu 8%. Amerika Serikat yang jumlah penduduknya lebih banyak daripada Indonesia itu cuma hanya 5%. Australia aja 3%, Selandia Baru 2%, ya, Italia aja 1,2%, ya, bahkan Tiongkok saja yang nomor 1 populasinya di dunia, bahkan mungkin jumlah anak-anaknya lebih banyak di dunia, itu cuma hanya 0,9% Bapak Ibu sekalian. Jadi artinya dibandingkan dengan negara lain, kasus anak ini kita sangat-sangat tertinggi. Jadi artinya tidak bisa mengendalikan ya bagaimana anak-anak ini situasi pandemi. Oke, slide. Nah, Surabaya waktu bulan Oktober, bulan Desember itu mau membuka sekolah. Sebelum dibuka sekolah, tapi ternyata Surabaya punya data, itu ada 113 anak di Surabaya itu positif COVID. Dan diantaranya itu 5 meninggal dunia. Kita bisa melihat ini mungkin tidak punya hati ya, mungkin bahasa kita ini hati kita tidak akan, oh cuma data begitu aja, seperti itu. Tapi kalau kita bayangkan, kalau ada 1 di antara 5 ini anak yang meninggal dunia, 1 yang di antara meninggal dunia adalah keluarganya, itu bagaimana dia merasakan situasi yang seperti itu. Nah, mudah-mudahan kita tidak ada ya, alhamdulillah sampai saat ini belum di Malang Raya
Kasus-kasus kematian pada anak ini masih sedikit sekali ditemukan. Tapi ini perlu jadi perhatian bagi kita semua, bahwasanya situasi sekolah kalau sudah dibuka, berarti anak-anak itu sudah mulai ada interaksi satu sama lainnya. Dan sudah interaksi dengan orang dewasanya. Siapa? Terutama yang paling risiko tinggi adalah gurunya. Siapa lagi gurunya? Orang tuanya yang di rumah. Apalagi orang tuanya ini yang notabene-nya sudah umur-umur lanjut ya, kakek neneknya, dia punya penyakit komorbid seperti darah tinggi, kencing manis, asma. Sedangkan anak-anak itu sehat, iya bisa sehat, tapi mereka bisa menyebarkan kepada orang-orang yang di sekitarnya. Baik, nanti saya munculkan sebuah data bahwasanya kemampuan anak-anak menyebarkan penularan itu justru lebih tinggi dibandingkan orang dewasa. Slide. Nah, saya akan tampilkan apa sih gejala-gejala pada anak-anak yang paling banyak kalau terkena COVID. Ini mungkin jadi catatan bagi Bapak Ibu, ya perhatian. Kalau ada anak-anaknya yang sakit, di antara yang saya jelaskan ini belum jadi perhatian. Yang pertama itu justru adalah kelelahan. Jadi kalau ada anak yang tiba-tiba capek, lemes, lelah, cepat lelah, ya bukan karena bermain, tapi sedang aktivitas yang biasa kemudian lelah, ada kemungkinan besar COVID. Kedua, sakit kepala, ya itu 54%. Sakit tenggorokan 38%, kehilangan nafsu makan, dia tiba-tiba nafsu makannya tidak mau ya, tidak mau makan tiba-tiba ya bahasanya. Nah, itu 35%, itu termasuk urutan yang keempat. Ada ruam kulit ya, tiba-tiba memerah dan sampai diare. Nah, sedangkan pada orang dewasa justru adalah sesak nafas dan mati rasa ya. Nah, sesak nafas dan mati rasa. Seperti itu orang dewasa. Jadi pada anak-anak jangan nunggu sesak nafas baru COVID. Enggak, lelah saja atau dan disertai dengan sakit kepala dan sakit tenggorokan, kita sudah curiga di tengah COVID. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, perlu menjadi perhatian kalau anak kita sakit, harus benar-benar kita pastikan yang paling utama, yang pertama bukan flu biasa, bukan infeksi tenggorokan biasa, bukan radang tenggorokan, tapi kemungkinan ada kemungkinan COVID. Nah, oleh sebab itu, saya bikin sebuah catatan di sini, jumlah anak yang terinfeksi sebenarnya itu jauh lebih banyak. Ya, karena pemeriksaan swab pada sebagian besar itu dilakukan pada anak yang gejalanya sedang dan berat. Jadi rata-rata anak-anak yang dites swab, ya, itu pada saat anak itu sedang memiliki gejala sedang dan berat. Jadi yang ringan dan yang tidak bergejala itu justru menjadi mayoritas. Nah, mayoritas ini tidak dicek. Nah, kalau mereka tidak dicek, mereka itu berinteraksi sama teman-teman bermainnya, berinteraksi kalau misalnya gurunya bertemu di dalam satu tempat karena offline, dan bertemu dengan orang tuanya di rumah, maka dia akan menyebarkan pada orang yang lebih besar lagi. Jadi ini benar sekali perhatian, karena anak-anak ini ya yang menyebabkan orang kenapa dewasa itu mudah terkena virus COVID, karena orang dewasa itu punya reseptor dalam tubuhnya yang namanya ACE, ya, ACE itu, ya, angiotensin. Angiotensin itu yang di dalam tubuh manusia. Nah, karena COVID ini dia butuh reseptor, masuk ke dalam reseptor tersebut, dia membutuhkan banyak reseptor di dalam tubuh seseorang. Pada anak-anak, justru memang tidak bergejala, karena apa? Karena reseptor ACE mereka itu masih jumlahnya sedikit. Apakah virusnya masuk ke dalam tubuhnya? Masuk. Tapi dia bisa menyebarkan, tapi tidak menjangkiti pada dirinya. Nah, itu perhatian. Oke, slide. Makanya oleh sebab itu, Indonesia itu adalah negara dengan case fatality rate tertinggi pada anak akibat COVID-19 di kawasan Asia Pasifik. Apa yang disebut dengan case fatality rate adalah kasus kematian di antara kasus positif pada anak-anak. Jadi artinya kalau jumlah anak-anak ada yang 1.000 yang meninggal dunia, ya berarti ada 100 ya, ada 100 orang misalnya. Ya, contoh misalnya begini, ada case fatality rate usia 0 sampai 18 tahun akibat COVID berdasarkan data dari gugus tugas percepatan di Indonesia itu 1,1%, lebih tinggi daripada Tiongkok, dari Cina 0,1%, Italia 0,1%, Amerika Serikat 0,1%. Artinya kalau 1,1 di antara 100 anak yang positif di Indonesia, maka di antaranya 10-nya meninggal dunia. 1 orang yang meninggal dunia. Jadi kalau ada 1.000 yang positif anak kasus COVID, maka ada 10 orang yang meninggal dunia. Sedangkan di Tiongkok itu sangat jarang sekali, Italia sangat jarang sekali, dan Amerika Serikat sangat jarang sekali. Makanya
ini dikatakan kenapa kematian ini meningkat? Karena ada risiko tinggi pada anak. Yang pertama, usia yang di bawah 1 tahun. Jadi Bapak Ibu yang punya balita yang di bawah usia 1 tahun, ya itu harus jadi perhatian. Ya, penyakit penyerta paru, jantung, saraf, ya, gizi buruk. Nah ini jangan sampai kekurangan gizi pada anak-anak itu karena dia kan kalau terjangkiti virus COVID ini maka akan memperburuk keadaan. Oke, slide. Dan bagaimana cara penularan COVID? Ya itu ada secara droplet, ya. Jadi orang yang batuk percikannya, ya batuk, bersin, berbicara, nggak pakai masker, dia akan menyebarkan kepada orang sekitarnya. Kontak, ya droplet jatuh pada suatu barang, ya kemudian kita pegang barang itu, ya kemudian kita sentuh mulut dan hidung dan mata kita. Ada yang secara airborne, ya tindakan medis, nebul, suction, intubasi, ya. Nah, itu kalau tindakan-tindakan, kalau lagi asma, lagi butuh nebulisasi, nah hati-hati kalau alatnya digunakan bersama bisa nyebar juga kepada anak yang lain. Dan di ruangan tertutup, hati-hati ya. Makanya kenapa di Indonesia semakin meningkat, karena terbanyak adalah klaster kantor, Bapak Ibu sekalian. Bayangkan kantor saja itu bisa menyumbang angka tingginya COVID di Indonesia. Kalau nanti sekolah masuk, bisa sama saja seperti kayak klaster kantor itu. Karena di beberapa negara lain, ya slide, itu berpengaruh sekali, ya. Tinggi sekali. Coba kita bayangkan kalau ada gambar di atas itu ventilasinya tertutup. Jadi kalau kelas yang tertutup pakai AC sudah virusnya itu menyebar di mana-mana. Tapi kalau kelasnya banyak jendela terbuka, ya itu masih adanya kemungkinan virus itu akan bisa keluar ke ventilasi itu. Maka memang penting ya, kalaupun nanti sekolah sudah masuk misalnya, bukan berarti virusnya sudah hilang, tidak. Tapi sebenarnya virus itu masih tetap ada sampai nantinya di akhir zaman ya. Jangan dikatakan kalau nanti kalau sudah ada vaksin maka virus akan terkendali. Tidak, cuma memang ada memberikan harapan bahwasanya kejadian pandemi seperti ini akan bisa terkendali setelah adanya vaksin. Ya. Oke, slide. Nah, makanya dan Bapak Ibu sekalian jangan dikira kalau penularan itu hanya lewat droplet saja, tapi ternyata bisa melewati kotoran, ya. Jadi kotoran itu bisa dideteksi oleh feses anak, kotoran anak, ya, kotoran anak dalam jangka waktu yang lebih lama, ya, dan virusnya bisa hidup dan bisa menginfeksi. Dan ini menjadi sumber penularan nanti adalah di toilet sekolah. Jadi toilet sekolah ini ya, itu sebagai tempat penularan ya. Karena apa? Toilet sekolah bisa jadi menjadi kurang bersih. Ya, dipakai bersama-sama oleh banyak anak, kebiasaan cuci tangan juga masih rendah pada anak-anak. Ya. Apalagi yang tingkatan TK, SD, bahkan SMP. Nah, slide. Dan konsekuensinya, apa yang terjadi? Bila sekolah ini secara offline, kita tatap muka, maka siswa atau guru yang tanpa gejala bisa menularkan pada saat mengajar atau bercakap-cakap. Ya. Yang lain lagi, ruangan kelas tertutup, ya, karena COVID bisa menyebar secara aerosol, secara udara, karena tertutup, dia menggunakan AC, tidak ada ruangan terbuka sama sekali, jendela pun sedikit, ya minim, pintu juga seperti itu. Nah, kemudian durasi pembelajaran juga pasti lama, semakin lama durasi pembelajaran, semakin besar risiko penularan. Ya. Dan risiko penularan itu paling banyak juga ada ditemukan di toilet sekolah. Jadi artinya memang sangat berbahaya sekali. Situasi pandemi yang lagi belum terkendali ini, kemudian kita paksakan untuk secara offline pendidikan kita, pendidikan anak-anak kita, ini sangat-sangat besar sekali kemungkinan akan menyebabkan tambahan kasus COVID di Indonesia. Ya. Slide. Nah ini kalau kita buktikan, ada negara-negara lain yang sudah mulai melakukan secara offline. Ya. Contoh seperti Prancis. Apa yang terjadi? Ditemukan 70 kasus COVID ditemukan setelah siswa kembali sekolah. Akhirnya ditutup kembali, di-lockdown lagi sekolahnya. Di Finlandia, ya infeksi virus corona ada 2 kasus konfirmasi, ya staf dan siswanya dikarantina, ditutup juga sekolahnya. Kemudian di negara seperti Korea Selatan harus tutup lagi karena apa? Lonjakan kasus akibat dari pembukaan sekolah itu. Jadi artinya kalau kita mempelajari negara-negara lain dan sejarah mereka dalam menghadapi COVID seperti ini, artinya memang situasi kalau dibukakan sekolah itu sudah menampakkan adanya dampak yang tidak bagus pada saat seorang anak kepada gurunya dan juga kepada orang tuanya. Oke, slide.
Apakah anak bisa menularkan COVID? Ya. Ya, slide. Nah, ini tadi saya katakan di awal. Ternyata anak yang positif COVID itu dapat menularkan pada 22% kontak di sekitar mereka. Dan sementara dewasa yang positif hanya menularkan sampai 10-15% kontak. Makanya kenapa anak-anak itu disebut dengan tadi oleh kepala sekolah sebagai super spreader. Super spreader artinya apa? Dia menularkan tapi super, lebih besar dibandingkan orang dewasa. Hanya 10-15%. Nah, jadi artinya Bapak Ibu sekalian, hati-hati. Justru anak-anak kalau sudah masuk TKA, TPQ, ya, pelajaran Quran, sorenya mereka sudah dibuka seperti itu, kemudian mereka bermain, justru mereka akan bisa membawa virus itu masuk ke dalam rumah. Yang jadi bahaya adalah orang tua dan orang dewasa di dalam rumahnya tersebut. Makanya saya memang sangat memprotektif sekali anak saya untuk berada keluar di rumah, mainnya hanya di dalam rumah. Karena apa? Ya namanya anak, mereka kalau bermain pakai masker sering dilepas. Kemudian saling berpegangan, ya, dan sebagainya. Dia menggunakan barang, misalnya, dan mainan-mainan itu disentuh dan sebagainya. Terkadang kita tidak pernah untuk memperhatikan secara detail bagaimana anak itu disterilkan dulu, didisinfeksi dan sebagainya. Nah, anak yang terinfeksi COVID, ya, tanpa gejala atau gejala ringan, itu masih bisa sekolah dan beraktivitas, tapi deteksinya terlambat, Bapak Ibu. Dan penularannya itu bisa lebih luas. Ya, kita khawatirkan pada guru-guru kita. Sayang sekali kita sama guru-guru kita. Kalau ada guru kita yang jatuh sakit, kena COVID, diisolasi, bagaimana keluarganya, itu perlu diperhatikan. Makanya benar tadi, kebijakan yayasan dengan tepat, guru-guru yang punya komorbid, ya, itu perlu diperhatikan sekali, terutama untuk pengajarannya, ya. Apakah mereka harus piket? Ya, saya rasa untuk tidak perlu piket secara langsung di sekolah, cukup secara online. Dan semakin muda usia anak, semakin sulit memahami dan melaksanakan protokol kesehatan. Iya, susah sekali. Bayangkan anak-anak kita untuk suruh pakai masker, mereka nggak nyaman, sesak. Kita aja pakai masker aja sesak kok. Ya, terkadang kita turunkan ke hidung, ya, dan bahkan kita lepas lagi kondisi apa, ya, merasa yakin kalau itu aman. Nah, makanya inilah dikatakan anak itu berpotensi jadi super penularan atau super spreader. Oke, slide. Jadi, kalau kita lihat gambarannya di sini, jadi anak itu adalah sebagai poin penting di sini, pusatnya. Dia menularkan dan bisa tertular. Siapa? Anak itu bisa tertular dari orang dewasa dan bisa menularkan kepada orang lain. Ya, dan si anak itu dalam kondisi masih bisa kondisi yang sehat. Jadi hati-hati. Oke, slide. Makanya jangan biarkan corona ini membajak tubuh kita. Tetap waspada 3M. Cegah dengan 3M. Vaksin sampai saat ini belum dilakukan. Maka vaksin yang tepat saat ini ada cuma 3 ini, Bapak Ibu sekalian. Dan saya membuktikan itu sendiri. Pakai masker. Maskernya masker medis, bukan masker kain. 2, jaga jarak. Sekarang 2 meter. 3, cuci tangan. Sering-sering cuci tangan dimanapun dan kondisi bagaimanapun. Oke, slide. Nah, dan dalam kondisi kita bekerja di suatu tempat, ini mungkin Bapak Ibu sekalian dan mungkin bagi sekolah, ya, kami memberikan masukan, perhatikan VDJ. V, ventilasi. Ventilasi itu jendela, ya, pintu, ruangan terbuka, mudahnya aliran udara masuk dan juga bisa keluar. Durasi tidak boleh lama-lama. Kalau berbicara tidak boleh lebih dari 15 menit. Sudah ada penelitiannya. Lebih dari 15 menit risiko tinggi penularan. Walaupun itu pakai masker. Kemudian jaga jarak. Memang sangat berjarak sekali, sampai 2 meter lebih. Nah, itu harapannya bisa dilakukan oleh pihak-pihak sekolah. Oke, slide. Nah, bagaimana tanggapan Ikatan Dokter Anak Indonesia terkait pembukaan sekolah? Ini pernah diisukan dari sejak bulan Agustus, ya, tahun 2020. Dan Ikatan Dokter Anak Indonesia memberikan rekomendasi. Pertama, oke, slide. Tetap tidak merekomendasikan anak untuk keluar rumah, termasuk kegiatan tatap muka di sekolah sampai situasi COVID di Indonesia memenuhi kriteria epidemiologi WHO, kecuali ada kebutuhan yang mendesak seperti ke rumah sakit. Yang kedua, jika anak terpaksa dibawa keluar rumah dalam kondisi yang mendesak, anak harap selalu didampingi orang tua dan atau pengasuhnya.
anak tetap harus menjaga jarak fisik sejauh 2 meter. Anak usia 2-18 tahun dan orang dewasa dianjurkan menggunakan masker. Jika dirasakan penggunaan masker tidak bisa dilakukan secara maksimal, maka dapat ditambahkan penggunaan face shield. Ya, perlu diingatkan bukan menggantikan masker ya, face shield itu. Jadi masker dan face shield. Ya. Ya, kalau masker tidak bisa dilakukan, mungkin dicopot, face shield-nya yang menggantikan. Tapi bukan berarti nanti setiap kayak seperti itu pakai face shield terus anak nggak pakai masker. Oke, slide. Nah, IDAI memberikan rekomendasi yang ketiga, jika dalam keadaan mendesak terpaksa, oh ini sama ya, keluar rumah, maka untuk anak usia yang di bawah 2 tahun, hindari penggunaan masker, karena itu bisa mempengaruhi pernafasannya balita ya, di bawah usia 2 tahun. Sebagai alternatif untuk kelompok usia ini, dapat menggunakan face shield atau kereta dorong berpenutup dengan pengawasan yang ketat oleh orang tua atau pengasuh selama menggunakan face shield atau penutup tersebut. Ya. Nah, slide. Nah, penggunaan masker ya oleh IDAI sampaikan face shield dan alat pelindung lainnya tidak serta-merta mencegah infeksi COVID. Tapi perlindungan terbaik saat ini adalah mencegah pajanan infeksi dengan tetap berada di dalam rumah. Jadi memang pilihannya anak-anak itu tetap kita jaga berada di rumah ya. Mayoritas pekerjaannya hanya di rumah, permainannya hanya di rumah, ya jangan diberikan kesempatan untuk bermain di luar. Slide. Dan ini ada sebuah tanggapan dari saudara-saudara teman-teman kita di IDAI, Ikatan Dokter Indonesia. Mungkin saat ini memang kita bosan ya oleh Ketua Satgas ya, Dr. Yogi Prawira, SPA Konsultan. Saat ini kita bosan dan lelah dengan WFH, ya work from home, serta mengajari anak di rumah. Ya pasti kita capek ya, Bapak Ibu semua pasti lelah, melelahkan. Nggak mudah mengajarkan anak ya. Ya makanya kita perlu sekali memberikan apresiasi kepada guru-guru kita, pada ustadz dan ustazah kita yang mengajarkan anak-anak kita bagaimana beratnya mengajarkan pada anak-anak itu, anak-anak kita ini. Nah, tapi kata beliau, percayalah, hal itu jauh lebih ringan daripada terpisah dari anak yang sakit kritis dan harus diisolasi karena terinfeksi SARS-CoV-2. Ya. Saya pernah mendapatkan seorang istri yang harus menangis setiap hari, bersabar, menunggu suaminya di ICU. Itu baru suami. Tapi bagaimana perihnya hati, sedihnya seorang ibu dan ayahnya pada saat anaknya dirawat di ICU. Dipasang alat-alat bantu nafas. Yang kecil kemungkinan untuk selamat. Ya. Selamat. Ya, kemungkinan 95% mortalitasnya tinggi. Angka kematiannya tinggi. Nah inilah makanya kita perlu untuk bersabar. Kapan? Ya, karena situasi pandemi, kalau sejarah flu Spanyol itu kurang lebih 3 tahun Bapak Ibu sekalian. Ya paling cepat 2 tahun. Jadi kita artinya apa? Kapan kita akan bisa secara offline, Ustadz, ya, Ustazah, anak-anak kita bertanya semua. Ya sampai benar-benar kondisi COVID ini aman bagi kita semua. Bagaimanapun kita tetap harus beradaptasi dengan mereka, situasinya memang saat ini belum terkendali. Saat ini masih tinggi-tingginya Indonesia, dan bahkan tanggal 11 ke depan kita akan menghadapi PSBB, ya, PSBB secara skala besar Pulau Jawa dan Bali. Jadi artinya memang sangat serius kondisi sekarang ini. Memang tidak tepat untuk kita melakukan secara offline. Ya, slide. Dan ini sedikit saya sampaikan tentang bagaimana masker ini ya mencegah corona. Ya, bagi tenaga medis yang kontak langsung ya seperti saya sudah siapkan N95 ya. Itu masker yang khusus ya, bisa dilihat itu sebelah kirinya. Nah, ada lagi masker bedah ya. Saya sarankan pakai ini semua, siapa aja, nggak harus masyarakat sakit, siapapun. Lebih baik pakai masker bedah. 3 penyaring itu. Kemampuannya sampai 95%. Kalau masker kain itu cuma kemampuan menyaringnya antara 10 sampai 60%. Apalagi yang scuba itu pasti 10% itu. Ya. Jadi saran saya kalau pakai scuba terpaksa memang punya itu dilapisi 3 lapis. 3 lapis masker scuba. Cuman ya luar biasa ya. Telinga kita akan jadi sakit sekali. Oke, slide terakhir dari saya. Plus minus ya, kalau kita menggunakan masker kain dan face shield ya. Jadi memang ada plus minusnya. Kalau kita pakai masker kain ya,
kelebihannya mudah diproduksi, harganya terjangkau ya, bisa Rp5.000 ya, bisa dicuci, digunakan lagi, mengurangi sampah medis ya, bisa menahan droplet. Tapi kekurangannya tidak bisa memproteksi ya, virus itu bisa masuk. Jadi memang harus dilapisi lagi. Kemudian face shield kelebihannya mudah dibersihkan dengan sabun ya, mencegah pemakainya menyentuh wajah, nyaman digunakan ya. Para artis saja kalau di TV aja menggunakan face shield nggak pakai masker, itu bahaya ya, bahaya sekali. Karena apa? Virus itu bisa masuk di sela-selanya yang tidak terlindungi oleh face shield, dan kekurangannya tidak memiliki segel yang baik, yang sulit untuk diproduksi sendiri. Baik Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan itu yang kami sampaikan. Semoga ini bisa memberikan gambaran pada kita semua. Saya sampaikan di sini, ilmu Allah itu seluas samudra, ilmu manusia itu cuma hanya setitik air. Ya, apa yang patut kamu sombongkan hanya sedikit ilmu saja, sedangkan Allah itu lebih luas ilmunya. Semoga ini memberikan masukan pada kita semua, Bapak Ibu sekalian. Saya cuma hanya membantu kepada pihak sekolah agar Bapak Ibu bisa memahami situasi COVID yang memang kita tidak memungkinkan untuk mengantar anak-anak kita secara tatap muka di sekolah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairan kasir kepada Dr. Fajar Nazri. Masya Allah, paparannya sangat-sangat kita butuhkan saat ini ya. Di slide terakhir tadi begitu berkesan bagi saya. Tidak apa-apa saat ini kita lelah dan sabar ya dengan kondisi kita harus tetap di rumah, daripada nanti kita santuy tapi ini ada di ruangan yang sama sekali tidak kita inginkan, jauh dari siapa saja. Semoga kita semua terlindungi. Baik, dokter, ini masih ada sesi tanya jawab yang akan kami berikan kepada ayah bunda di sini. Baiklah, untuk yang pertama kami sediakan waktu untuk 2 penanya dari kelompok bermain terlebih dahulu. Kepada Ustazah yang bertugas hari ini, bisa saya dibantu mungkin siapa yang sudah memberikan tanda untuk bertanya kepada Dr. Fajar saat ini. Monggo 2 penanya dari kelompok bermain terlebih dahulu. Di chat belum ada. Monggo ya Bunda bisa menghidupkan atau memberikan tanda kepada kami. Ada hal-hal yang ditanyakan untuk wali santri dari kelompok bermain terlebih dahulu. Saya cek, baik, tidak ada ya. Selanjutnya, mungkin nanti bisa menyusul untuk ayah bunda dari TK kelompok A. 2 penanya terlebih dahulu, dipersilahkan. Ada, silahkan menghidupkan mic-nya. Mungkin ada hal yang ingin ditanyakan. Mumpung ada dokter hari ini, beliau juga membantu menangani terkait kasus COVID-19 ini. Tapi saya tidak melihat tanda-tanda yang bertanya. Ada saja di chat. Oh, di chat, sebentar. Di forum chat ada Ustazah, ada dari Mbak Niluf dan dari Mas Rafai bertanya di chat. Ya, baik. Monggo Mbak, iya ya, dari ayah atau bunda Ananda Niluhar A1. Pertanyaannya dokter, bagaimana terkait pro kontra vaksin yang ada saat ini? Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana tentang kesehatan psikologis anak jika sekolah terus online? Itu dokter dari 2 pertanyaan. Baik. Ditanggapi. Tentang vaksin ya, alhamdulillah vaksin kemarin sudah ada izin edar dari BPOM ya, sudah ada izin edar dari BPOM dan dari MUI sudah memberikan label halal bersih dari unsur-unsur haram pada vaksin. Dan artinya minggu depan pertanggal 13 itu sudah bisa dilakukan vaksinasi beberapa segmen masyarakat ya.
Yang dimaksud dengan segmen masyarakat ini prioritasnya adalah tenaga medis, kepolisian, tentara, ya, petugas-petugas bandara, kemudian stasiun dan sebagainya. Jadi masyarakat secara luas masih belum, karena terbatas masih 3 juta vaksin yang baru diedarkan di seluruh Indonesia. Ya, termasuk saya sudah terdaftar ini ya, terdaftar di orang yang diprioritaskan. Cuman bagi tenaga medis ya yang sudah terkena virus COVID itu sebenarnya tidak perlu lagi untuk divaksin ya. Jadi bukan masuk bagian dari yang divaksin. Ada lagi yang di bawah usia 18 atau di atas 60 tahun itu juga tidak termasuk dari bagian yang divaksin. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak perlu khawatir tentang masalah keamanan ini. Apakah ini persoalan Sinovac ya? Ternyata Cina bukan pakai Sinovac, pakai Pfizer dan sebagainya. Kita serahkan kepada negara nanti. Kita serahkan kepada negara. Kita percayakan kepada negara ya bagaimana mengatur kita ya. Kalaupun kita tidak paham dan bagaimana ya setidaknya vaksin ini punya sejarah sebenarnya yang cukup bagus. Kenapa? Indonesia seperti polio, kenapa ada vaksin polio sampai sekarang, itu berhasil menekan. Bahkan WHO memberikan sertifikat bebas polio bagi Indonesia tahun 2016, Bapak Ibu sekalian. Dulu, di zaman dulu sebelum tahun 2016, kita temukan ada anak-anak, atau bahkan kita temukan orang tua kita yang dulu jadi anak-anak yang menjadi kena polio. Sekarang sangat sedikit sekali, bukan sangat, tidak sama sekali kita temukan ada anak-anak yang ditemukan secara polio karena vaksin ini sangat berpengaruh besar. Ya. Dan kasus-kasus vaksin yang lain sangat menekan sekali bagi kejadian dari kejadian-kejadian penyakit yang lain. Dulu orang kalau mau melahirkan pasti anaknya ditemukan tetanus, ya, kondisinya tegang, kejang dan sebagainya. Nah ini tidak perlu dikhawatirkan, walaupun memang ada namanya KIPI ya, kejadian ikutan pasca imunisasi ya, tapi itu sangat kecil sekali dan bisa dikendalikan mudah-mudahan. Tapi perlu diingatkan bahwa vaksin ini bukan satu-satunya untuk mengendalikan COVID ini. Sebenarnya vaksin ini dalam rangka untuk menuju herd immunity. Bagaimana nantinya cakupan dari vaksin ini adalah 80% dan 20% tidak tervaksin nantinya. Tapi itu sudah menjadi angka keberhasilannya bagus. Kenapa? Dalam rangka untuk mengendalikan virus COVID ini sehingga tubuh manusia, karena vaksin ini kan diberikan virus yang dilemahkan. Virus dilemahkan masuk ke dalam tubuh kita dan kemudian tubuh kita ini mengenal virus itu. Ya. Pada saat nanti ada virus yang memiliki kekuatan utuh masuk dalam tubuh kita, tentaranya sudah memiliki kemampuan mengenal dan membunuh. Ya, karena virus itu bukan obat utamanya, tadi justru adalah daya tahan tubuh seseorang. Nah, inilah makanya memang vaksin perlu sekali dilakukan. Ya, pro kontra ini memang masih berkembang, tapi kita sudah memasuki fase ketiga, sudah melewati fase ketiga, tingkat keamanan di Indonesia cukup tinggi sekali, kurang lebih 97%. Jadi artinya tidak menjadi masalah. Mungkin untuk masyarakat sekitar mungkin masih cukup lama ya Bapak Ibu dan anak-anak kita akan divaksin itu. Anak-anak tidak akan divaksin karena tidak masuk kriteria 18 tahun ke bawah. Yang ada adalah orang-orang dewasa di atas 18 tahun. Terus kemudian tentang psikologi anak ya saya sama. Kadang-kadang anak saya kalau nggak sabar kita marahi dan kasihan juga gitu ya. Makanya oleh sebab itu kita jadi ngerti ternyata guru-guru kita ini dan ustazah kita ini bersabar sekali terhadap anak-anak kita, mendidik anak-anak kita. Nah, tapi bagaimana ustazah ini bisa bersabar ya? Kita pun sebenarnya bisa juga bersabar untuk mendidik anak-anak kita. Ya, perlu menahan diri. Ya, istri saya tahu sampai kesel, uring-uringan dan sebagainya. Tapi saya juga sampai uring-uringan, tapi berusaha untuk bersabar dan bertambah kesabarannya. Dan bagi anak-anak ini jangan sampai mereka trauma pendidikan di rumah, ya, karena ketidaksabaran dari orang tuanya. Ya, perlu kita berdiskusi dengan istri kita, ya, bagaimana untuk anak-anak ini nyaman sekolah di rumah, ya, dan diberikan fasilitas, ya, berikan reward, ya, motivasi yang besar kepada mereka sehingga akhirnya mereka memang benar-benar memahami situasinya. Memang sekolah di rumah itu lebih enjoy, ya, masih menikmati di situasi pandemi itu. Begitu. Demikian.
Baik, ini sudah masuk, ada 4 pertanyaan, akan langsung saya bacakan. Setelah 4 pertanyaan ini, Ayah Bunda, kami tutup dulu ya, sambil tadi kita lihat durasi waktu masih memungkinkan untuk mengajukan pertanyaan atau tidak. Baik, pertanyaan yang pertama, Dokter. Apakah ada perbedaan antara masker bedah medis dan masker bedah non-medis? Saat ini beredar banyak varian dan warna di pasaran. Kemudian yang kedua, jenis masker apa yang paling aman digunakan? Oke. Yang ketiga, apakah benar virus corona dapat bertahan di benda-benda seperti pegangan pintu, meja, dan lain-lain? Kemudian ini ada pertanyaan lagi, tempat saya akhir ini banyak yang sakit, kemudian dibawa ke RS, pulang-pulang sudah meninggal, dan kabarnya dari pihak RS dijadikan pasien COVID, sedangkan pihak keluarga bersikukuh bahwa keluarganya itu bukan sakit karena COVID. Jadi di masyarakat sini lebih percaya kepada pihak keluarga sehingga dianggap biasa. Apa yang harus kita lakukan sebagai tetangga? Iya. Itu. Sebentar. Baik. Ya. Oh, pakai surat jalan. Bandara mana? Surat jalan. Masa nggak bisa dipercaya? Ya, ditunggu dulu ya. Ya. Baik. Iya. Halo. Iya, baik. silakan. Masker medis. Kalau masker non medis yang jelas bukan masker bedah ya. Jadi masker non medis saja. Tapi mirip seperti masker bedah. Kalau masker bedah pasti medis ya, masker bedah medis. Jadi surgical mask bahasanya. Nah, masker medis yang bedah itu komponennya itu ada 3 lapis. Bahannya beda Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak sama dengan masker yang lainnya. Nah, jadi artinya tingkat keamanannya tinggi sekali sampai 95%. Jadi memang perlu untuk jadi perhatian, jangan sampai kita salah memilih virus COVID itu sendiri, masker itu. Pilih saya yang paling aman, masker surgical, ada tulisan surgical mask ya, atau bahasanya masker bedah ya. Dan kalau yang tidak medis bagaimana? Dia seperti masker bedah, apakah tingkat keamanannya sama? Tidak. Itu ada yang meneliti sampai cuma hanya kemampuannya sampai 70% Bapak Ibu sekalian. Cuma agak meningkat lebih baik daripada masker kain. Ya, masker kain yang biasa. Masker kain biasa kan bisa sampai cuma hanya 10, kemampuannya 10 sampai 30%. Nah, ini makanya memang sangat disarankan, ya memang harganya agak berbeda, lebih mahal, tapi dalam situasi seperti ini lebih aman untuk kita menggunakan masker bedah yang medis. Itu yang pertanyaan pertama, terus kemudian pertanyaan yang ketiga, sebentar. Jenis masker yang paling aman digunakan. Itu jenis masker paling aman, masker medis, ya, masker medis. Masker medis 3 ply, 3 lapis. Ya. Oke, ada lagi? Yang ketiga, apakah benar virus corona dapat bertahan di benda-benda seperti pegangan pintu, meja, dan lain-lain? Oh, bisa. Ada yang sampai 15 hari ya di perabotan kayu ya, bahan-bahan kayu. Ya, bahkan di kertas bisa ada yang sampai berbulan-bulan ada. Jadi artinya perlu sekali kita untuk sering-sering cuci tangan. Maksudnya begitu. Jadi mereka bisa hidup ya dalam kondisi yang lembab, basah ya. Dan tidak dilakukan pembersihan, mereka akan bisa bertahan. Kemudian kita memegangnya. Nah, memegangnya nggak jadi masalah. Tapi masalahnya pas megang gini lupa ke mulut, masuk dia. Ke hidung, masuk ke dia. Kemudian kita kucuk-kucuk mata, nah ini masuk ke dalam mata. Jadi sebenarnya kalau kita memegang ini kan susah ya. Kita mau megang apa pasti kita pegang. Makanya setiap sering ada kesempatan cuci tangan aja. Habis kita megang, cuci tangan. Habis kita megang, kita cuci tangan. Itu dalam rangka untuk kita terhindar penularan secara tidak langsung. Oke, ada baik, lagi? Pertanyaan keempat. Ini yang tadi ada tetangga yang sakit terus meninggal itu. Yaitu gimana kita mau menanggapinya sebagai tetangga. Iya. Ya kita percaya saja sama rumah sakit ya.
Karena rumah sakit kita tidak mengantarkan ya Bapak Ibu, kita nggak ngantar situasinya pada saat keluarga itu yang meninggal itu masuk dalam rumah sakit. Ada tanda-tandanya. Jadi orang kita kalau di rumah sakit, ini kebiasaan kami ya, kalau ada orang dalam kondisi saturasi oksigennya di bawah 95%, hitungannya kurang dari 3 hari selama perawatan, itu kita sudah curiga COVID tuh. Dan sebagian besar memang 90% COVID. Dan biasanya orang nggak bisa bertahan dengan nafas dengan saturasi oksigen itu yang di bawah 90%. Karena pasti dipastikan mereka menggunakan ventilator. Pada saat itu butuh cepat ventilator itu digunakan pada mereka. Tapi ternyata belum siap karena tidak ada ventilator yang kosong buat mereka. Akibatnya apa? Ya akibatnya mereka kondisinya meninggal di dalam UGD ya, kemudian dikatakan sebagai COVID. Nah, COVID yang seperti ini bukan berarti mereka sudah dilakukan swab, bukan. Jadi probable, bahasa probable itu ada kemungkinan besar ini COVID. Karena ciri-cirinya yang sangat khas sekali, terutama yang paling besar adalah sesak nafas dengan saturasi oksigen yang di bawah nilai rata-rata, di bawah 90%. Gitu. Jadi kita percayakan saja, tidak mungkin rumah sakit sekarang ini meng-COVID-kan sembarangan orang, tidak. Ya, tapi karena belum sempat dilakukan tes swab dan sebagainya, dan kondisinya semakin memberat dan meninggal dunia, maka rumah sakit mengatakan mereka itu adalah probable, bahasa Inggrisnya probably COVID, kemungkinan besar COVID. Gitu. Jadi sebagai kewaspadaan ya dokter ya, supaya penyebaran itu berhenti begitu. Baik, untuk host, apakah masih ada dibuka sesi tanya jawab? Bagaimana, Saudara Rosa, Saudara Penny? Halo, masih ada waktu? Ya, sepertinya dicukupkan untuk sesi tanya jawab kepada Dr. Fajar Nazri hari ini. Kan tadi disebutkan nomor HP dokter ini, apa boleh nanti suatu hari gitu kita sedikit bertanya terkait keadaan kita gitu dokter? Iya. Silakan, nggak apa-apa, nggak masalah buat nyambung silaturahim. Saya pribadi pun kadang-kadang kalau kemudian ada sakit tenggorokan sedikit, beri sedikit terus ya, aduh apa ini gitu. Jadi ada kekhawatiran itu sedikit lebih cepat dibanding hari-hari sebelumnya. Jadi kalau ada dengan kabar apa, kita jadi sedikit khawatir gitu. Begitu. Baik. Insya Allah masih ada waktu Sada untuk 2 pertanyaan karena gitu ya. Waktu acara ini Insya Allah sampai pukul 11 siang. Berarti 2 pertanyaan lagi ya? Insya Allah. Tidak apa-apa, dokter. Masih ada waktu, nggih? Monggo, silakan. Nggih, matur nuwun. Silakan ya, Bunda. 2 pertanyaan lagi. Dari ayah ini sepertinya ayah belum bersuara. Para ayah di sini ada ayahnya Mbak Gendis yang ada di seberang. Oh, monggo. Silakan. Kalau dari Pak Fajar sendiri bisa share nggak Pak? Misalnya kalau anak ingin keluar itu Bapak biasanya ngasih izinnya kapan? Karena kan kalau di rumah terus kayaknya juga sulit. Maksudnya kalau dari Pak Fajar sendiri kapan untuk anaknya diajak main keluar itu loh Pak? Dan seperti apa pengawasannya? Terima kasih Pak. Iya. Baik, langsung ya. Iya, silakan. Baik, pertanyaannya bagus ini. Ya namanya anak kan nggak bisa selamanya 9 bulan ya. Namanya anak yang di dalam kandungan dia pengen keluar kok. Keluar juga kan. Ini 9 bulan. Jadi, saya kalau ngajak anak saya, situasinya menggunakan VDJ, Pak. Ventilasi, durasi, jarak. Cari tempat yang ventilasinya terbuka. Ventilasi terbuka, kemudian durasi. Durasinya nggak boleh lama-lama seperti kayak normalnya saja. Paling saya, cukup anak-anak itu udah seneng aja, udah keluar itu udah seneng. Ya, jadi saya tidak boleh lebih dari 30 menitan lebih lah. 30 menit. Kemudian durasi.
Jaraknya juga kalau tempat bermain tidak seramai tempat permainan. Jadi kalau ada banyak ramai orang di situ, saya lebih baik tidak milih tempat itu. Jadi saya akan pilih tempat di mana ada orang yang sangat jarang sekali. Biasanya saya manfaatkan ke momentum itu pada saat subuh, saat habis sholat subuh, Bapak. Ya, sholat subuh saya main ke taman, ya, menikmati udara pagi segar, ya kan, luar biasa itu. Senang sekali anak-anak dalam kondisi seperti itu, habis bangun pagi setelah subuh, diajak main, ya, subuhan di tempat bermain. Nah, itu kita manfaatkan. Setelah durasi, ya, jarak dan durasi, ya, durasinya juga jangan terlalu lama. Kalau sudah ada orang sudah mulai ramai ke tempat keluar itu, kemudian kita ajak pulang. Nah, kemudian yang kedua, biasanya saya selain itu jalan-jalan naik di mobil aja. Kalau kita punya kendaraan mobil, ya itu lebih aman. Keliling aja, keliling Kota Malang, Kota Batu, tapi tidak keluar. Ya, setidaknya kalau di tempat pegunungan sepi orang di situ, barulah kita turun. Ya, kita nikmati pemandangan itu bersama keluarga. Nah, itu silakan nanti bisa dirancang, ya. Tapi kalau sudah masuk ke tempat seperti mall, ya jangan. Itu bukan pilihan yang baik. Mall, ya, pasar, tempat bermain umum yang banyak orang, lebih baik jangan, Pak. Persoalannya kan mereka pasti anak-anak itu memegang benda-benda yang ada di sekitarnya. Itu akan bisa menyebabkan penularan. Itu, Pak, masukannya. Baik, ini ada lagi. Ketika seorang positif COVID, berapa lama masa penyembuhan dan faktor yang mempengaruhi proses penyembuhan? Begitu, dokter. Ya. Baik. Lamanya penyembuhan itu kurang lebih, ya, penyembuhan itu butuh isolasi itu 10 hari bagi yang nggak bergejala. 10 hari plus 3 hari bebas gejala, jadi totalnya bisa 13 hari. Tapi bagi orang yang sudah terkena COVID, yaitu itu dikatakan bebas isolasi, ya, bebas isolasi. Artinya dia boleh keluar dari tempat isolasinya. Nah, kalau dikatakan butuh waktu recovery, orang yang kondisi berat, rata-rata saya dari teman-teman penyintas COVID, itu saya tanyakan bisa sampai 2-3 bulan, Pak. Jadi orang yang batuk-batuk masih bisa batuk lagi, tapi batuknya tidak bawa virus, ya, tidak bawa COVID-nya. Tapi dia masih merasakan sesak dan sebagainya. Jadi ini memang perlu jadi perhatian. Kalau sudah kena COVID, memang tidak 100% akan bagus, tidak akan normal lagi, ya. Nafasnya mungkin dia butuh waktu nafas yang bagus, ya, itu bisa sampai 2 dan 3 bulan. Bahkan kalau pakai di ronsen, itu ada yang sampai 4 bulan baru bersih, ya. Awalnya putih sekali, bisa kemudian 4 bulan baru benar-benar bersih. Tergantung, memang setiap orang itu beda-beda, ya, relatif, karena kemampuan tubuh orang itu beda-beda juga. Demikian. Baik, masih ada 2 lagi. Ini tadi tips mengajak anak bermain di luar rumah. Oh, tadi sudah dijelaskan, ya, Bunda Asyifa. Diajak keluar waktu setelah subuh hari, kemudian kalau misalnya diajak ke jalan-jalan ke tempat yang tadi diperhatikan ventilasi, durasi, dan jarak. Itu. Kemudian yang terakhir dari Sofia, kita satu. Kalau melihat tren kenaikan COVID saat ini, selain hubungannya dengan mobilitas saat liburan, apakah kondisi lembab mempengaruhi kenaikan tersebut? Mengingat sebelum COVID juga pada saat alam hujan banyak yang flu, batuk atau demam. Ya. Ya, lembab itu tempatnya yang sangat disukai oleh virus COVID. Jadi kamar yang tidak ada ventilasi atau ventilasi sedikit sekali, itu virus sangat senang sekali berkembang biak di sana, ya, menetap di sana dan bisa bertahan di sana. Makanya oleh sebab itu, kalaupun kita punya ruangan, ya ruangannya benar-benar ventilasinya bagus, ya Bapak Ibu semua, jendelanya besar-besar, pintunya besar-besar, sehingga itu harus senantiasa kita buka sewaktu-waktu. Ya. Baik, terima kasih Dokter. Ayah Bunda, Insya Allah sudah cukup puas, ya, dengan penjelasan Dr. Fajar. Insya Allah banyak sekali pengetahuan yang kita dapat hari ini. Bagaimana kita lebih waspada dengan anak-anak terutama dan lingkungan kita, supaya kita juga menjadi relawan pemutus dari penyebaran virus ini. Karena virus ini tidak akan mati sampai nanti, tapi kita bisa menjadi orang-orang yang berusaha untuk mencegah dia menyebar kemana-mana dengan cara tadi
menjaga kebersihan diri, kemudian pakai masker yang dianjurkan ya, masker bedah atau masker medis. Baik, saya rasa itu ya Bapak Ibu sekalian. Saya mohon diri dulu. Mudah-mudahan bertemu di lain waktu. Sebelum ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang dokter, nggih, monggo dipersilahkan. Baik, tadi dokter juga sudah pamit. Kita nggak jadi foto bareng ya. Baik, Ayah Bunda, itu tadi pemaparan yang disampaikan oleh Dr. Fajar Nasri. Insya Allah cukup banyak ya bekal kita untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari wabah ini, dan harapan kita semua bahwa kondisi ini segera teratasi, kita bisa melakukan aktivitas normal kembali meskipun kita masih harus bertemu dengan mungkin kesulitan yang lain, tapi semoga Allah memberikan kita kekuatan sehingga apapun nanti yang terjadi kita menjadi orang-orang yang kuat dan mampu mengatasi masalah-masalah yang ada. Baik, itu yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Terima kasih kepada Ayah Bunda yang sudah hadir mengikuti forum silaturahim wali santri hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan, memberikan ilmu yang barokah dari apa-apa yang sudah kita lakukan hari ini. Baik, Ustadzah, dipersilakan mungkin mau mengambil gambar sebelum kita benar-benar tutup acara ini. Silakan dipersiapkan di layar pertama. Ayah Bunda silakan menunjukkan. Silakan dibuka semua videonya, Bunda, Ayah. Kami dokumen sebentar. Satu, dua, tiga. Sebentar, sekarang layar kedua. Ya, sudah dibuka semua. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Anda semua. Mohon maaf dari saya dan semua panitia hari ini bila ada kekurangan dan keterlambatan acara hari ini yang dimaklumi dan dimaafkan. Baik, mari kita tutup forum kita kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan untuk Terima kasih Ustazah. Sama-sama, Bunda, Ayah, Terima kasih Bunda. Ustazah. Terima kasih, Terima kasih Mbak Sofia. Sama-sama. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ustazah akhiri ya Terima kasih semuanya. Mas Akmal. Dadah.